Babus sholati utawi iku bab nerangake sholat. Sekarang kita menginjak tentang sholat. Apa itu sholat? Ya utawi sholat. Adapun sholat syar'an ing dalam munggu syarak. Menurut syarak atau menurut terminologi, aqwalun iku piro-piro ucapan, yaitu beberapa ucapan. Wa af'alun lan piro-piro penggawean dan beberapa pekerjaan. Makhsusatun kang den khususake yang tertentu. Muftatahatun kang den mulai yang dimulai. Bitakbiri kelawan takbir. Lafal Allahu Akbar itu. Muhtatamatun kang den pungkasi atau diakhiri. Bitaslimi kelawan salam, yaitu diakhiri dengan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat menurut syarak atau menurut terminologi itu apa? Yaitu ucapan dan perbuatan yang ditentukan, yang dimulai atau yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri atau dipungkasi dengan apa? Dengan salam, ditutup dengan salam. Sumiyat den arani opo aqwal lan af'al dinamakan ucapan dan pekerjaan. Bidzalika kelawan mengkono sholat, yaitu sholat dinamakan ucapan dan perbuatan. Lisimaliha krono mengkone akwalan af'al, yaitu mencakupnya perbuatan dan ucapan dari ala sholati yang atas sholat, yaitu pada sholat lugotan yang dalam lugot menurut bahasa. Waya utawi al-lughah as-sholah menurut al-lughah, waya utawi as-sholah lughatan ad-doa, yaitu doa. Menurut bahasa atau menurut etimologi sholat yaitu ad-doa. Berarti gini artinya dari sini. Sholat dinamakan demikian, dinamakan aqwal dan af'al karena mencakupnya tercakup dengan doa. Dinamakan demikian karena mencakupnya sholat terhadap secara bahasa, yaitu bermakna doa gitu. Lanjut. Wal mafrudatu utawi sholat kang den fardhuake. Adapun sholat yang diwajibkan al ainiyatu kang bangsa ain, yaitu yang fardhu ain. Khamsun iku ana 5. Ini di sini tulisannya khosun, salah ini, harusnya ada memnya, jadi khamsun gitu. Cuman salah ketik. Fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino, yaitu dalam sehari, walailatin dan malam, berarti sehari semalam. Maklumatin kang den kinawari yang sudah diketahui, minat dini saking agama sudah mengetahui, bidoroti kelawan jengleh, dengan jelas bahwasanya orang-orang sudah mengetahui secara jelas bahwasanya sholat 5 waktu itu fardu. Kita ulang terjemahnya. Sholat fardu ain yang wajib maksudnya ya, itu ada 5. Fi kulli yaumin walailatin, dalam sehari semalam, yang mana sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak orang tahu. Maklumatin minad-din bidurrah, sudah tahu jelas. Kenapa darurah? Di sini darurah ada kata redaksinya di sini ya darurah, yaitu secara jelas gamblang.
seperti 1 tambah 1 itu namanya apa? Udah tahu semua bahwa jawabannya 2 gitu. Kan ada doruri, ada nadori. Kalau doruri udah nggak usah dipikir, udah jelas. Kalau nadori perlu dipikir. Kita lanjut. Fayakfuru mongko kafir, maka kafir. Jahiduha sopo wong kang ngangasi, ngerti ngangasi? Yaitu orang yang mengingkari, yaitu tidak percaya. Orang yang tidak percaya ini kefardunan al-ainiyah al-khamsu tadi, khamsun tadi, yaitu sholat fardu 5 waktu tadi. Maka kafirlah dia orang yang mengingkari atas kewajiban atau kefardunan sholat 5 waktu. Walam tajdami lan ora kumpul, tidak terkumpul hadhil khamsu apa ikilah 5, yaitu 5 sholat tadi. Apa saja sholatnya? Subuh, duhur, asyar, maghrib, isya. Duhur, asyar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asyar, maghrib, isya. 5 kan. Walam tajtami hadil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walam tajtami lan tidak terkumpul, ora kumpul opo hadil khamsu opo ikilah salat 5 li ghairi nabiyina, kedue selaine nabi kita. Tidak terkumpul salat 5 waktu pada selain nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada nabi-nabi lain itu enggak ada salat 5 waktu. Dalam I'anatut Thalibin itu menerangkan, saya pernah baca itu, kalau salah ya dikoreksi, mohon dikoreksi. Soalnya saya nggak bawa kitabnya di sini. Subuh yaitu sholatnya Nabi Adam, duhur yaitu sholatnya Nabi Dawud, asyar yaitu sholatnya Nabi Sulaiman, maghrib yaitu sholatnya Nabi Yakub, isya itu sholatnya Nabi Yunus kalau nggak salah. Iya. Wa furidot lan difardokno, diwajibkan apa as-shalah 5 tadi fi Lailatul Isra'i. Wa furidat lan din wajibkan, wa furidat lan din fardhono apa al-mafruduh tadi, al-khamsu. Lailatul Isra'i diwajibkan salat 5 waktu tadi. Lailatul Isra'i ing dalem wengene Isra, yaitu di malam Isra. Ba'dan nubuwati ing dalam sakwise kenabian, setelah kenabian, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Bi asyri sinina, kelawan 10 tahun, setelah 10 tahun. Wa thalathati asyhurin, dan 3 bulan. Yaitu setelah difardukan sholat ini 5 waktu tadi setelah kenabian, yaitu setelah kenabian sekitar berapa? 10 tahun 3 bulan. Tepatnya pada hari apa? Lailata sab'in wa isyrina. Ya benar. Lailata sab'in wa isyrina, yaitu pada malam 27 Rajab. Lailata sab'in 7 wa isyrina 20, berarti 27 min Rajab, saking ulang Rajab, yaitu di bulan Rajab. Walam tajib lan ora wajib apa subuhu yaumi tilkal lailati, apa subuhe dina mengkono malam, pada hari malam itu.
Berarti pada malam itu subuh, ketika mendapatkan itu kan malam, ya kan. Subuhnya itu pada waktu subuh, sholat subuhnya belum wajib. Kenapa? Ini alasannya di li'adamil ilmi, krono ora anone ilmu, karena belum tahu gitu. Bikaifiyatiha, kelawan partikele ini sholat subuh. Tata cara, partikel itu bahasa Indonesianya itu tata cara sholat subuh. Pada waktu itu sholat subuh belum wajib. Waktu setelah mendapatkan itu turun pada hari setelah Lailatul Isra tadi, subuhnya sholat subuh belum wajib karena belum tahu tata caranya. Kenapa belum tahu? Karena Nabi Muhammad belum diajari oleh siapa? Malaikat Jibril. Lanjut. Inna mata jibu, anginku mestine wajib. Wajib yaitu apa? Harus. Tidak boleh ditinggalkan. Al-maktubatu, apa sholat maktubah. Wajib melakukan sholat maktubah. Apa itu sholat maktubah? Ais sholawatu al-khomsu, yaitu sholat 5 waktu tadi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wajib ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam, yaitu pada setiap orang Islam. Orang Islam yang bagaimana yang wajib? Mukallafin, yang kalaf. Yaitu apa itu mukallaf? Aibalighin, yaitu orang yang balik. Yang balik. Balighin, kitab I'anah Yanat Talibin juz 1 halaman 30 Darul Fikr. Itu menjelaskan tentang balik, yaitu balik dengan umur 15 tahun, keluar mani atau head. Keterangannya gitu. Akilin, kang berakal, yang berakal. Dakarin, laki-laki, au ghairihi, atau selain dari laki-laki. Berarti perempuan atau wadu. Berarti kalau di KTP-nya itu tertulis agama Islam, maka wajib untuk melakukan sholat fardu 5 waktu. Kalau mau melakukan sholat fardu 5 waktu, kalian bisa ini sifat mukallaf kalian hilangi, yaitu diantaranya kalau balik kan kalian sudah nggak bisa dihilangin. Akilin, ya ini akilin, kalian gila saja. Kalau nggak mau melakukan sholat 5 waktu, kalian silakan gila saja, karena ini syaratnya akilin, yaitu orang mukallaf, yaitu akilin, kalian gila saja. Dohirin, kang suci, yaitu terus diwajibkan lagi apa? Suci ketika melakukan sholat fardu 5 waktu tadi. Suci, harus suci. Fala tajibu, kalau dohirin ya bukan hanya sholat fardu 5 waktu, sholat lain juga. Fala tajibu, maka tidak wajib, maka enggak wajib. Apa sholat maktubah tadi? Ala kafirin, ing atase wong kafir, yaitu tidak wajib sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu tadi bagi orang kafir asliyen, kang asli, yaitu orang kafir. Wasobiyin, lan bocah cilik, yaitu anak kecil. Wa majnunin, lan orang gila, ya kan? Wa mughma aleh, dan orang ayan. Dalam keterangan lain
mengatakan mugma alaih itu apa? Wasakrona lan orang mabuk, orang mendem. Bila ta'adin kelawan tanpa sembrono, yaitu dengan tanpa sembrono. Li adami taklifihim krono ora anone ketaklife iki mau kabeh yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak dituntut orang kafir, sobi, majnun, mungma'ales, orang yang mabuk tanpa disengaja, tanpa sembrono maksudnya. Itu tidak ketaklif. Wala ala haidin, lan ora wajib meneh. Ini atafnya ke lafal apa? Ini tajibu. Wala tajibu ala haidin, tulisannya begitu aslinya. Wala tajibu ala haidin berarti ora wajib, tidak wajib ala haidin ing atase wong sing haid, bagi orang yang haid, manufasa alan wong sing nifas, orang yang nifas, li adami sihatiha krono ora onone sae salat, karena tidak ada sahnya salatnya tidak sah, minhuma sangking karune haid lan nufasa, yaitu dari orang yang haid dan orang yang nifas. Berarti orang yang haid dan orang yang nifas itu tidak sah salatnya. Wala qod'a, dan tidak wajib qodho alaihim ing atase haid karo nifasa, tidak wajib qodho bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Bal tajibu, tetapi wajib. Apa salat ala murtadin, salat ini maktubah tadi ala murtadin ing atase wong murtad, pada orang yang murtad wajib salat maktubah, salat shalawatul khamsi tadi ala murtadin, bagi orang yang murtad wajib. Wa mu'tadin, lan wong kang sembrono, yaitu orang yang sembrono. Bisukrin, kelawan mendem, yaitu bisukrin kelawan mendem, yaitu sembrono atas apa? Mabuknya sembrono. Kita ulangi lagi biar jelas. Innama tajibu, terjemahnya wajiban melakukan sholat maktubah. Innama tajibu mulai dari sini ya, saya terjemahkan sampai bisukrin ini. Saya terjemah ini sampai ini. Kewajiban melaksanakan sholat maktubah, yaitu sholat fardu 5 waktu, hanya dibebankan kepada setiap orang muslim yang mukallaf. Mukallaf yaitu apa? Orang muslim yang telah baligh, berakal, baik laki-laki maupun lainnya, laki-laki, perempuan atau wandu, dan dia itu juga suci. Maka ibadah sholat itu tidak diwajibkan bagi orang yang kafir, anak kecil, orang gila, epilepsi atau ayan, dan orang yang mabuk yang tidak ceroboh. Kalau ceroboh berarti wajib mengodok. Karena apa? Karena tidak ada tanggungan bagi mereka, dan juga tidak wajib bagi seorang wanita yang haid dan nifas. Sebab apa? Sebab tidak sah salatnya dari mereka berdua. Tidak ada kewajiban mengganti sholat yang ditinggalkan atas mereka berdua. Namun sholat hukumnya wajib bagi apa? Bagi orang yang murtad.
dan orang yang ceroboh dalam hilangnya akal. Sebab apa? Sebab mabuk tadi. Sebab mabuk. Kita teruskan. Wayuk talulan den bunuh sapa ayul muslimu, tegese sapa wong Islam. Sifatnya Islam tadi al mukallafu kang mukallaf, at-tahiru orang Islam yang mukallaf, at-tahiru kang suci, yang suci, dibunuh haddan kelawan had, haddan kelawan had, haddan had bidurbi unukin, dengan cara apa? Dipotong lahiri, ditugel gulune. In akhroja, jikalau mengeluarkan, lamun ngetokno, sopo tarik sholah, sopo muslim tadi, sopo muslim. In akhroja, lamun ngetokno, jikalau mengeluarkan, jikalau tidak melakukan sholat, meninggalkan sholat, sopo muslim mau ing sholat maktubah, il maktu tegese sholat maktubah, hamidan hale jarak, yang mana dia itu sengaja, an wakti jam'in saking waktu jamak, yaitu apa? mengeluarkan atau tidak melakukan sholat tadi, sholat maktubah tadi, dalam keadaan sengaja tidak melakukan hingga akhirnya waktu jamak berakhir. Contoh langsung contoh saja. Ketika kita melakukan sholat duhur, ketika kita diwajibkan sholat duhur, waktu sholat duhur tidak melakukan sholat tersebut hingga sholat asar habis, waktu sholat asar habis, laha kedua sholat maktubah. Ingkana kaslan, lamun ono sopo muslim mau, jikalau orang Islam tadi itu kaslan iku males, dia itu males, ma'atiko diwujubiha, serta meyakini kewajibane maktubah tadi. Jikalau dia itu malas tapi dalam hatinya tetap meyakini bahwasanya sholat maktubah, yaitu 5 waktu tadi itu wajib. Ilam yatub, jikalau dia tidak tobat, ilam yatub lamun ora tobat, jikalau dia tidak tobat, sopo muslim tadi ba'dal tarikus sholah ba'dal istitabati, jikalau dia tidak tobat, dia siapa? Orang yang meninggalkan sholat tadi, ba'dal istitabati, yang dalam sa'wuse amrih dikongkon tobat, yaitu setelah dia diperintah untuk tobat. Wa ala nadmil istitabati, lan ing ngatasi kaul sunai istabah, kalau mengikuti kaul kesunahan istitabah, mengikuti kaul kesunahan diperintah untuk tobat, layat manu mongko ora nanggung man sapa wong kotala kang mateni sapa man hu ing tarikus shalah qabla taubati, ing dalem sedurunge tobat. Berarti gini, Indonesia-nya gini, kalau dia itu mengikuti kaul bahwasanya istabah atau diperintah untuk tobat itu sunnah, layat man, maka orang yang membunuh al-ghuju, berarti orang yang membunuh tarikus shalah sebelum tobat tadi itu tidak disuruh menanggung.
gitu. Lakinnahu tetapi ne iki mau man tadi ya tamu, orang yang membunuh tadi ya tamu, yaitu dosa. Gitu. Lanjut. Wayuk talulan dibunuh sopo wong mau, sopo tarikus sholat. Wayuk talulan dibunuh sopo tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat tadi dibunuh. Kufran krono kufur, karena kufur dia. Intaroka lamun ninggalno sopo tarikus sholat ing sholat. Jikalau orang yang meninggalkan sholat tadi itu, jikalau orang tadi itu meninggalkan sholat jahitan halik keadaan angas, yang mana dia itu tidak percaya, mengingkari bahwa maktubah tadi wajib, sholat fardu 5 waktu tadi itu tidak wajib, mengingkari dia, tidak meyakini wujubah ing kewajibane ini, kewajibane sholat 5 waktu tadi. Tidak meyakini kewajibannya sholat fardu 5 waktu, kewajibannya sholat fardu 5 waktu tadi. Fala yughsalu, mongko ora den adusi, maka tidak dimandikan apabila dia mati itu loh, tidak dimandikan. Wala yusalla alaihi, lan ora den sholati apa alaihi ing atase tarikus sholah. Berarti kalau dia meninggalkan dalam keadaan mengingkari kewajibannya, tidak meyakini, tidak mempercayai kewajiban meninggalkan sholat, terus dia tidak meyakini kewajiban sholat tersebut, kewajiban sholat fardu 5 waktu tersebut, yo murtad lah, kufur. Fala yusalu, maka mayitnya yo tidak dimandikan, dan tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati. Terus ada kasus gini, dalam kemasyarakatan, di masyarakat, lingkungan masyarakat, tengah-tengah masyarakat, ada orang yang dulunya itu dia itu jahid, tidak mempercayai bahwasanya sholat 5 waktu tadi itu fardu wajib. Kita husnudon saja bahasanya, husnudon saja bahwasanya barangkali di akhir hidupnya itu udah tobat gitu. Kita terjemah wayuk talu dari atas, wayuk talu sampai sholat alaihi, mana wayuk talu sampai wala yusalla alaihi fala yusalu wala yusalla alaihi. Saya terjemahkan dari wayuk talu sampai wala yusalla alaihi biar lebih jelas lagi. Sampai sini ya, sini sampai sini. Seorang muslim mukallaf yang suci, maksudnya suci hadas besar atau kecil, itu dibunuh dengan apa? Memenggal kepalanya sebagai hukuman ketika dia mengeluarkan waktu sholat. Dia tidak melakukan sholat yang telah dia wajibkan, yang telah apa? Kewajiban mereka intinya, secara apa? Sengaja loh intinya. Dari waktu yang dapat digunakan menjamak. Paham? Dulu tadi udah saya jelaskan. Ketika dia sholat duhur, dia tidak melakukan waktu sholat duhur, dia tidak melakukan sholat duhur hingga waktu sholat asyar itu habis. Sholat fardu tersebut, jika ia merasa malas yang disertai dengan keyakinan terhadap kewajibannya, kalau ia tidak bertaubat setelah disuruh, jika dia mengikuti pendapat yang menghukumi bahwa sunnah hukumnya menyuruh orang yang meninggalkan sholat untuk taubat, maka tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuhnya sebelum ia taubat. Namun hukumnya apa?
tetap berdosa orang yang membunuh tadi. Dan dibunuh dengan apa? Status kafir. Dan dibunuh dengan status kafir apabila ia meninggalkan sholat sebab menentang kewajibannya, maka ia tidak boleh dimandikan dan disolati. Tadi dalam kehidupan masyarakat kita sebaiknya apa? Mengikuti husnudzon saja. Barangkali waktu dulu dia tidak mempercayai, mengingkari sholat fardu 5 waktu tadi, tapi kan mungkin akhir-akhir hikayat atau akhir-akhir hidupnya dia itu udah bertobat gitu. Terus lanjut wayubadiru nanti ini akhir, kita akhiri di sini. Wayubadiru lan gegancangan lan bergegas man sapa wong marra kang liwatan sapa man liwatan bifaidin kelawan salat pot wujuban hale keadaan wajib bergegas bagi seseorang yang meninggalkan sholat, wajib bergegas mengqadha. Infata lamun pot sopoman, jikalau orang tersebut meninggalkan sholat bila udhurin kelawan tanpa udur, dengan tanpa adanya udur, adanya alasan, fayalzamu mongko wajib hu ing man apa alqadha wa ngodoi fauron ing dalam saknaliko, ing dalam seketika, maka wajib baginya mengqadha seketika. Qala dawu sapa Syekhuna sapa guru kita Ahmad bin Hajar, rupane Ahmad bin Hajar rahimah muga-muga ngurmati hu ing Ahmad bin Hajar Allah taala halimuhu luhur sidin Allah. Guru kita Ahmad bin Hajar itu berkata, walladzi dhuharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada. Walladzi utai perkara dhuharu kang pertelo apa ana apa sune dhuharu pertelo apa ana apa sune wong yalzamu wajib hu ing wong mau, orang yang mengqadoi, yang meninggalkan sholat tadi, sarfu jami'i zamanihi apa nanjakno sekabiane waktune man orang tersebut. Nanjakno itu bahasa Indonesianya apa? Menggunakan. Nah, berarti menggunakan semua waktunya lil qada untuk mengqadai salat. Berarti sudah jelas bahwasanya wajib menggunakan seluruh waktunya untuk digunakan qada. Nah, ini penjelasannya. Ma ing perkara ada kang liyani ma apa perkara ya taju kang butuh sapa man, orang yang mengqadha tadi, liswarfihi kanggo untuk apa sorf tadi, melakukan, yaitu menggunakan mau tadi, menggunakan qadha fima ing dalam perkara labuta kang ora kena ora, berarti wajib minhu saking ma. Kita jelaskan wajib, ini sudah jelas bahwasanya wajib menggunakan seluruh waktunya untuk mengqadha selain waktu yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, seperti waktu primer, waktu
waktu untuk kebutuhan primer dirinya sendiri seperti makan, itu kan selain waktu tersebut, selain waktu-waktu primer yang dibutuhkan seseorang yang mengkodok tadi. Wa annahu stune man, orang yang mengkodok ya haram alaihi ing atase man atau apa salat sunah, berarti haram baginya untuk melakukan sholat sunnah ketika ini belum melakukan qodok. Intaha wis rampung wa yubadiru, dan bergegas dan gegancangan sopaman bi kelawan qodok nadban hale sunnah. Infata, ini ada penjelasan lagi. Hukumnya itu sunnah bergegas untuk mengkodok sholat. Jikalau, ini ya harus ada penjelasannya selanjutnya. Infata, lamun meninggalkan sopoman tadi biudrin kelawan udur, dengan adanya udur. Berarti jikalau meninggalkannya tadi itu dengan adanya udur, alasan kanaumin, kaya turu seperti tidur, lam janta ada kang ora ceroboh sopeman bihi kelawan naum, seperti tidur yang tidak ceroboh. Maksudnya bagaimana? Yaitu seperti kita sholat duhur, sholat duhur ya, sudah menginjak waktunya duhur, tapi tidak melakukan sholat, malah ketiduran, dan dia itu meyakini bahwa tidak bisa bangun di waktu duhur tersebut. Nah, itu namanya ceroboh. Wanis yanin, dan lupa kadalika iku kaya mengkono iki hukume naum tersebut. Berarti alasannya yaitu tidur yang tidak ceroboh dan lupa. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.